Lami mas. Assalamualaikum. Ondeh mandeh rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang membahas tentang budaya, pariwisata, kampung halaman dan perantauan. Kali ini kita akan menyaksikan membantai kabau nan gadang tanda turun ke sawah di Sungai Pagu, Muara Labu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Di Sungai Pagu pada setiap tahun akan dimulai turun ke sawah. Terlebih dahulu dilakukan upacara membantai kabau nan gadang, serta makan-makan bersama berhidangan dengan jamba surang-surang. Dihadiri oleh Rajo nan Barampe dan seluruh penghulu adat beserta kemenakannya, lengkap dengan kepakaian kebesaran masing-masing. Pada upacara ini dilewakan palakat turun ke sawah selengkapnya, mulai dari mengerjakan banda, irigasi, manabu, menyemai benih, batanam, menanam padi, dan menentukan jenis waktu padi yang akan ditanam, apakah padi lambat atau padi cepat. Dengan membacakan doa, diletakkan pada yang besar, digantungkan pada yang tinggi supaya segala wabah dan marabaya maupun hama-hama menjauh. Seperti pepatah lama Minangkabau menyatakan, kasawah basamo-samo kaladang badake-dake, karena keyakinan surpa itu telah meresap pada setiap penduduk petani, maka pada waktu itu nagari aman sentosa, ternak berkembang biak, padi masak menjadi, jagung mau piah. Sebab semua penduduk telah memiliki kecukupan pangan, maka gaduh, curi, rampok, maling, rebut, rampas hilang dengan sendirinya. Membantai kabau nan gadang sebagai tanda dimulainya turun ke sawah di Sungai Pagu. Tata cara pelaksanaannya menggambarkan sangkut paut yang sangat erat hubungannya dengan sejarah dan kekuasaan Rajo nan Barampe. Mewujudkan dengan nyata batas ibu alam Surambi Sungai Pagu dalam lingkungan kekuasaan rajo-rajo dan penghulu adatnya. Begitu juga pembagian kekuasaan antara rajo dan penghulu sebagai dasar bermula adanya, serta sebab musabab terjadinya membantai kabau nan gadang. Upacara ini sesuai dengan pendapat dan paham menjadi bunjai nan diuleh dan suri nan ditanun, tumbuh nan tertanam kuat dalam jiwa. Kadang-kadang menjadi satu kepercayaan pada setiap tingkatan masyarakat. Sejarah bermulanya upacara membantai kabau nan gadang di Sungai Pagu bermula waktu Niniak kurang aso 60 mulai membuka tarata Marambah Rimbo Malatiah Samak di daerah Lubuk Jariang dan Kutubira sekarang ini, bertemu dengan orang yang telah bermukim di situ. Maka terjadilah sedikit selang sengketa mengenai ulayat Tarata. Maka akhirnya dijadikan perdamaian. Maka dalam perdamaian tersebut disepakati bahwa orang yang berasal dari Lubuk Jariang dan Kutubira tersebut setiap tahun akan menyerahkan seekor kerbau kepada Daulat Raja Alam di Sungai Pagu. Ketika Niniak yang bertiga tersebut menyerahkan kabau, dipilih oleh Niniak Parik Gadang Diateh. Pantas atau tidaknya beliau pula lah yang menyampaikan kepada Raja Alam masa itu, serta disaksikan oleh seluruh rakyat. Oleh Raja Alam pada masa itu, setiap tahun sekali diadakan upacara memberi makan segenap rakyat. Waktu itu daging kerbau yang dibantai tidak dibagi-bagikan, tetapi dimasak dan dimakan bersama sebagai kewajiban yang dipertuan Raja Alam yang disebut bata buah urai atau memberi makan. Adapun tata cara pelaksanaan upacara membantai kabau, setiap akan dimulai turun ke sawah bersamaan dengan datangnya musim hujan, antara pertengahan bulan Desember sampai dengan pertengahan bulan Januari. Penghulu adat yang ada dalam lingkungan batas dari Balun Babatu Hilir sampai Karanah Pasitalang, Tarui Kalangong Jokoto Baru, Kapauh Duo nan Batigo, Kasako Luak nan Tujuh sampai ke Batang Marintia Mudia di Pauh Duo.
menetapkan dengan mufakat untuk membantai kabunan gadang, serta menyampaikan pelakat turun ke sawah, dan upacara seterusnya. Proses komunikasi antar suku untuk perencanaan sampai dengan pelaksanaannya upacara dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat persiapan, teknis, tahapan upacara puncak. Adapun urutan-urutan pelaksanaannya adalah: pada hari yang telah ditentukan, setiap penduduk yang memiliki kabaunan gadang dan ranca harus dibawa ke lapangan yang telah ditentukan untuk ditaksir atau dinilai bersama-sama kerbau mana yang akan dibantai. Yang berwenang untuk menunjuk dan memilih kabau adalah orang Pauh Duo. Sedangkan untuk mematui atau mempertimbangkan pantas atau tidaknya adalah orang daripada parik gadang di Ateh. Setelah diputuskan, barulah pembayaran dan pembantaian dilaksanakan. Uang pembayaran berasal dari iuran penghulu adat dari setiap suku. Walaupun di arena itu terdapat banyak ahli-ahli tentang bentuk dan tampan kerbau, begitu juga tentang menentukan harga pasaran kerbau saat itu, mereka tidak boleh dimintakan pendapatnya. Mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Hak veto tentang memilih kerbau ada di tangan orang Pauh Duo, dan hak menentukan pilihan atau mematui harganya adalah hak orang parik gadang di Ateh. Adapun yang menjadi pokok dalam pembagian daging bantai kabunan gadang bukan jumlah penghulu dan orang yang hadir, tetapi pembagian adalah untuk Rajo Nembarampe. Sedangkan Rajo Alam Surambi Sungai Pagu disebut payung sekaki tombak sebatang. Karena itu pembagian bantai hanya terdiri dari 5 bagian, seperti 1/5 untuk Rajo Melayu dan dibagi untuk penghulu nenek mamak dalam pesukuan Melayu. 1/5 untuk Rajo suku Kampai dan dibagi untuk penghulu nenek mamak dalam pasukuan Kampai. 1/5 untuk Rajo suku Tigolareh Bakapanjangan dan dibagi untuk penghulu nenek mamak dalam pasukuan Tigolareh Bakapanjangan. 1/5 untuk suku Panai dibagi untuk penghulu nenek mamak dalam pesukuan Panai. 1/5 dibagikan ke daerah Batang Marintiah Mudia atau nama Datuk Rajo Mulia serta orang Pauh Duo. Sedangkan khusus kepala kerbau bantaian diserahkan kepada Daulat Rajo Alam yang disebut Iku Kudan Kapalo Kudan. Pembagian bantai ini digambarkan dalam bentuk dan potongan balai adat yang menjadi lambang adat di Sungai Pagu. Bentuk dan tampan balai adat itu seperti lebar anjung lebih kecil dari lebar badan balai-balai. Artinya, ketinggian Rajo berkuasa sampai ke rantau, sedangkan kebesaran penghulu berhak ke dalam parik rantang laku Sungai Pagu. Upacara membantai yang diuraikan di atas disebut bantai rajo-rajo, dan tiap-tiap luak atau daerah kelompok sawah yang ada dalam parik rantang Sungai Pagu melaksanakan juga upacara membantai kabau Salo Manyalo yang dimulai dari Kapalo Banda di Balun Parik Gadang di Ateh, yaitu dengan jarak waktu kurang lebih seminggu. Sebagai upacara penutup sebelum turun ke sawah, dilaksanakan di Batang Marintiah Mudia bertempat di balai-balai lapeh, Badindiang Buki, Baatok Langit, dan Balantai Tanah. Dihadiri oleh rajo-rajo atau yang mewakili beliau serta nenek mamak. Disinilah utusan Rajo Alam menyampaikan titah berupa perintah atau larang pantang supaya dijauhi diucapkan amat atau larangan yang isinya antara lain: 1. Karimbo kayu tak boleh ditabang, rotan tak boleh dirangguikan, manau tak boleh dipancuang. 2. Kabatang air tak boleh dikaruah, batu tak boleh dibaliak, tabiang tak boleh diruntuah, ikan tak boleh dicakau. 3. Kasamak baluka, buah mani, buah masam tak boleh diambil, dipanjek, mudo dan lain-lain. Kok pantang dilampau, kok amat dilangsungkan atau dilanggar, maka ke bawah indak baurek, ke atas indak bapucuak, di tengah-tengah digarik kumbang. Bak karakok tumbuh di batu, iduit sagan mati tak namuah, dimakan sumpah satya. Pada saat padi di sawah telah disiangin dan sawah mulai dikeringkan, maka pantangan dan larangan
diakhiri yang disebut membubui amat dan diatur dengan tata cara dalam kebijakan hukum sebagai pedoman. Kok mampang jan sampai ke subarang, kok mandindiang jan sampai ke langit, kok bubui jan maruntuh tabiang, kok ungkai jan mararak bingkai. Begitulah asal mulanya membantai Kabonan Gadang yang telah menjadi adat kebudayaan turun-temurun setiap tahun mulai turun ke sawah di Sungai Pagu. Demikian sekelumit kisah tentang asal-usul maupun pelaksanaan membantai kabau di Sungai Pagu. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalam.